Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang LCD ya. Di sini LCD yang saya gunakan sudah dipasangkan dengan I2C ya. Jadi kita untuk memprogram LCD dengan menggunakan Arduino itu kita harus download library-nya dulu. Jadi library LCD itu tidak tertanam langsung pada software Arduino Uno yang IDE ini. Nah, untuk menambahkan library-nya, kalian tinggal klik tools lalu manage library. Nah, untuk di saya tampilnya seperti ini ya. Kalau di kalian mungkin untuk versi Arduino IDE yang lama itu tampilannya ada di tengah warna putih. Sebenarnya sama saja ya. Untuk mencarinya agar mudah kita copy paste aja yang ini. Liquid crystal underscore I2C. Nah, ini ya. Di sini yang punya saya sudah terpasang. Kalau sudah terpasang ingin dibuang tinggal remove. Tapi kalau belum terpasang itu tinggal kita install. Install yang ini nih, Liquid Crystal I2C by Frank and Brabander. Nah, yang diinstal yang ini. Setelah diinstal baru kita bisa memasukkan library-nya dengan cara include liquid crystal underscore I2C.h. Nah, di liquid crystal itu kita menggunakan variabel. Di sini saya variabelnya LCD. Jadi terserah variabel ininya mau X, Y, Z, mau apa itu terserah. Di sini saya menggunakan LCD. Nah, nanti kalau kalian menggunakan LCD, maka ke bawahnya pun nanti LCD titik, LCD titik, LCD titik untuk perintahnya. Nah, di dalam liquid crystal ini dia ada 3 bagian. Bagian yang pertama ini alamat addressnya. Di sini saya menggunakan 0 kali 27. Terus ada bagian kolom. Kolomnya di sini kita deklarasikan 16 ya. Jadi ada 16 kolom sesuai dengan LCD-nya. Nanti akan saya kasih lihat maksud dari 16 kolomnya. Dan ada 2 baris. Nah, barisnya 2. Jika program ini kalian rangkai, kalian ketik di laptop atau PC kalian tidak jalan, kalian bisa ganti 0,27-nya ini dengan 0 kali 3F. Nanti ini diganti saja kalau tidak bisa dengan 0 dikali, bukan kali X ya, 0x 3F. Kalau di sini saya menggunakan 0,0 kali 0x27. Nah, di sini void setup-nya itu ada 2. Yang pertama itu lcd.init untuk inisialisasi LCD-nya, lalu backlight. Backlight itu lampunya ya, lampu belakangnya aktif. Backlight. Nah, sebenarnya tidak menggunakan backlight pun secara defaultnya atau secara otomatis sudah menyala sendiri. Lalu kita masuk ke void loop-nya. Di sini ada lcd.clear. lcd.clear itu fungsinya untuk menghapus tulisan atau apapun yang ada di LCD-nya. Yang kedua, ini LCD set cursor. Ini fungsinya untuk memberikan alamat di baris dan kolom berapakah kita ingin mengisi sesuatu, entah itu huruf, angka, atau simbol apapun itu. Ingin di baris dan kolom berapa. Tadi kan di LCD ini ada 16 kolom, 2 baris. Nah, yang ini itu adalah kolomnya. Jadi di kolom dan ini barisnya. Nah, jadi untuk yang ini itu ada kita tuliskan di kolom pertama, di baris pertama. Maksudnya kolom pertama itu, nah di bawahnya kan lcd.print. Print itu untuk menampilkan apa yang ada di tanda kutip ini ke LCD ya. Nah, maksudnya 0 ini kan kolom pertama. Nah, kolom pertama itu maksudnya huruf I ini akan berada di ujung paling kiri.
ujung paling kiri dari LCD di kolom pertama huruf I-nya. Nanti huruf N-nya kolom kedua, barisnya tetap baris pertama. Huruf I yang ini nanti kolom ketiga, barisnya baris yang pertama. Kalau kolom itu dari kiri ke samping ya, ini namanya kolom. Kalau baris itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ini namanya baris. Baris itu dari, maaf, kebalik, baris itu dari kiri ke kanan. Ini namanya satu baris, ini namanya dua baris. Nah, kalau kolom itu dari atas ke bawah. Nah, ini, dari kolom pertama ini diisi I, dari atas ke bawah yang pertama diisi I, barisnya baris pertama. Jadi inisialisasi indeks untuk LCD itu dimulai dari 0, bukan 1. Jadi baris pertama itu diisi angkanya di sini bukan 1 tapi 0. Indeksnya mulai dari 0 seperti indeks array ya. Nah, nanti LCD pertama akan baris pertama akan ditulis dengan ini baris 1. Nah, nanti setelah ini baris 1, di sini ada delay 4 detik. Fungsi delay ini agar nanti tulisan ini kelihatan ya. Kalau tidak pakai delay, nanti dia tidak akan terlihat kalau kalian menggunakan LCD clear di atasnya. Jadi nanti terus-terus berulang secara cepat. Jadi tulisan ini tidak akan mungkin terlihat kalau kalian tidak menggunakan delay. Jadi fungsi delay di sini lumayan penting ya karena kita menggunakan LCD.clear di sini. Nah, setelah delay terlihat ini baris 1 selama 4 detik. Di bawahnya dihapus lagi semuanya. Setelah itu, nah bagian selanjutnya tetap di baris pertama, kolom pertama, tapi dimulainya bukan huruf I. Tapi di sini baris pertama kolom pertamanya itu dimulai dengan kosong. Nah, kosong ini itu termasuk spasi. Spasi ini termasuk karakter nanti di dalam LCD. Nah, jadi di sini ada 2 buah spasi. Nah, baru huruf I. Jadi huruf I-nya ini dimulai dari kolom ketiga baris pertama, huruf I-nya. Jadi huruf I-nya tidak akan muncul di ujung sebelah kiri, tapi di kolom ketiga dari paling atas dari sebelah kiri. Nanti kalau kalian jumlahkan ini dari ujung sini sampai ujung sini, itu totalnya ada 16. Jadi spasi ini itu terhitung sebagai karakter yang akan diisi di LCD. Jadi kalau dia loncat ya ini nanti akan tetap kehitung. Jadi 16 kolom itu tidak harus berisi huruf semua, spasi juga dia bisa. Nanti ini akan ditampilkan selama 4 detik. Nah, untuk bagian yang ini adalah program untuk menampilkan running LED. Nah, nanti tulisan ini baris kedua itu akan bergeser dari kiri terus bergeser sampai hilang, nanti balik lagi ke kiri, hilang, balik lagi ke kiri. Caranya seperti ini. Nah, di sini kita inisialisasi I itu nilainya 0. Di sini for, kita sudah pernah bahas for ya, ini batasnya sampai 16. 16-nya ini adalah kolomnya. Nah, nanti dia akan bergeser dari kolom 1 terus sampai 16, menghilang balik lagi ke 1. Agar dia balik lagi ke 1, kita di sini beri if. Jika nilai I-nya itu lebih besar atau sama dengan 16, maka I-nya langsung kita ubah menjadi 0 lagi. Nanti dia akan terus balik lagi ke 0, ke posisi paling kiri 0. Ingat ya, indeks kolomnya itu dimulainya dari 0 nih. Oke, nah selanjutnya di sini LCD set kursor ini kita untuk menentukan ingin di baris dan kolom berapa print ini ditulis. Nah, di sini kita lihat barisnya baris kedua. Baris kedua itu indeksnya 1. Nah, karena baris ke-1 ini mulai dari 0, maka baris keduanya itu dari 1. Di sini I itu kolomnya I, maksudnya kolomnya I itu kan looping, itu kan dia akan I-nya akan terus bertambah dari 0 sampai 16. Nah, maka huruf I yang di ini nih, I ini, huruf I-nya yang ini, itu nanti akan berpindah terus dari 0, dari paling kiri sampai 16. Makanya kita menggunakan for agar nanti nilai dari kolomnya otomatis berubah sesuai dengan banyaknya looping. Nanti di sini tinggal LCD clear.
kalau tidak ada LCD clear nanti jadinya seperti ini. Ini baris 2. Nanti ke sampingnya ini baris 2. Selanjutnya ini baris ketiga. Selanjutnya ini. Nah, nanti I-nya semakin banyak, I yang besar ini nih. Jadi harus di clear agar terlihat dia berjalan ke sebelah kanan, ke arah kanan. Oke, langsung saja kita upload. Nah, ini adalah bentukan dari modul untuk I2C-nya ya. Ini dibelinya terpisah, ada juga yang sebundle. Di sini programnya udah langsung jalan, tapi kita akan melihat apa maksud dari baris dan kolomnya. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah dia seperti ada yang warna biru ini ya. Nah, ini kita bisa putar mau ke arah kiri atau ke arah kanan. Fungsinya itu untuk memperjelas pencahayaannya. Nah, ini bisa gini, nah ini lebih terang dia kalau ke sebelah kanan. Nah, di sini kita dapat lihat banyaknya kolom dan baris. Jadi yang dimasuk baris, ini ada dua tuh, atas dan bawah. Jadi dua baris. Untuk kolom itu ada 1, 2, 3, 4, terus sampai ujung sini 16. Nah, di setiap kolom ini ada baris dan kolom lagi kalau kalian lihat. Nah, lihat itu kan ada kotak-kotak kecil tuh di dalam kotak-kotak gede. Nah, itu ada baris dan kolom lagi. Jadi huruf ini itu terciptanya dari sebagian titik-titik yang ada di satu kolom yang besar, satu kotak persegi panjang yang besar. Itu ada kotak-kotak kecil lagi. Jadi hurufnya itu tercipta dari kotak-kotak kecil itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa memprogram kotak-kotak kecil ini, ingin yang nyala bagian mana saja. Nah, agar nanti kita dapat misalkan ingin membuat emot, nah, atau membuat lambang lope gitu ya. Itu bisa kita atur sendiri sesuka hati kita, mau gambar senyum, sedih, atau huruf T, emot, underscore gitu yang seperti apa, nangis-nangis gitu ya. Nah, itu terserah kreativitas kalian lah. Di sini karena kurang bagus ya kalau kelihatan kotak-kotaknya, akan saya pudarkan kotak-kotaknya. Nah, ini lebih baik. Agar lebih enak, kita restart Arduino-nya. Untuk merestart Arduino, di sini ada tombol ya. Ini tombol restartnya. Tinggal kita klik aja tombol restartnya. Nah, ini dapat kita lihat dia ada di sebelah kiri. Dia ada di sebelah kiri, lalu barisnya berubah ke arah tengah ya. Karena di sini ada titik-titik tadi, bukan titik-titik spasi. Jadi huruf I itu di tengah tadi yang baris pertama, yang keduanya. Jadi bukan di paling ujung di tengah, karena tadi ada spasi yang 16 kolom tadi kita isi spasi kan. Nah, ini untuk baris 2-nya dia akan terus berjalan, terus nilai I pada kolomnya akan terus berubah sampai 16. Lalu dia akan balik lagi ke 1. Nah, seperti itu.